Boleh dong Kak kasih cara gimana atau mungkin tips and triknya gimana cara terus juga ada dilanjutkan dengan tes wawancara yang isinya tuh mungkin logika. Gimana tuh Kak logikanya? Karena festival Raida atau sejenis ada juga Jamnas gitu kan nggak terus setiap tahun ada. Jadi ada sekali 4 tahun atau 5 tahun kakak lulus dengan Raida juga pernah ngundurin diri. Oh, pernah ngundurin diri. Kenapa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dan kembali lagi di podcast Suara Pelajar Ahmad Dahlan Kuantansi. Nah, di sini kita udah kedatangan narasumber yang keren banget nih dari salah satu santria berprestasi di Pondok Pesantren Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah, di sini Kak Karini sudah mengikuti atau kemarin bulan Agustus sudah mengikuti kegiatan Raida atau Raida Daerah di Kabupaten Siak. Oke, sebelum kita mulai tanya-tanya, boleh nih kita perkenalan dulu sama Kak Karini biar penonton di rumah tahu. Kenalkan, nama saya Karini Kirania dan saya berasal dari Sungai Jering. Oke, Kak Karini sekarang naik kelas 6 atau kelas 12 ya Kak? Iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan ya Kak Karini. Sebenarnya Raida itu gimana sih Kak kegiatannya? Raida atau Raimuna Daerah tuh mungkin banyak orang yang beranggapan kayak lomba ya Kak, padahal itu salah satu festival pramuka. Oke, jadi bukan lomba ya Kak? Bukan, mungkin ada pas festival tuh ada mungkin acara atau pentas seni yang akan dilombakan dari per daerah gitu. Oh, jadi pentas seninya dilombakan. Tapi selain itu cuma kegiatan biasa? Ya, kegiatan. Biasanya kegiatannya tuh ngapain aja tuh Kak? Ada yang game, terus ada yang berwisata, terus ada giat wawasannya, terus dan kemarin giat wisata, ya Kak, giat wisata namanya. Ya, giat wisata itu kemana? Ada dibawa ke museum, terus dibawa ke, karena kami Raimuna daerahnya di Siak, jadi kami pergi ke Istana Siak. Coba Kak ceritain sedikit hari-hari Kakak gimana di situ, mungkin dari awal bangun sampai malam, dari bangun lagi sampai malam lagi gitu. Kami kan acaranya tanggal 18 Agustus, jadi kami udah berangkat tanggal 16 yang udah disuruh ke gedung wanita, sana kan kumpul dulu sampai nanti pelepasan malam. Nah, habis malam tuh baru berangkat kan. Jadi kami ngambil berangkat malam tuh supaya besok paginya tuh langsung kayak dirikan tenda, terus bereskan barang pribadi kami. Nah, jadi tanggal 17 Agustus tuh masih untuk orang-orang dirikan tenda, tanggal 18-nya baru acaranya. Oh, baru acara kegiatannya. Ya. Oke, berarti sebelum kegiatan Raida tuh ada tes-tesnya gitu ya Kak? Ada. Gimana tuh Kak tesnya? Nah, pertama kami disuruh memenuhi administrasi, terus dilanjutkan lagi dengan tes ada di HP gitu di hadisnya, terus tes wawancara dan logika gitu. Oke, yang di HP tadi tuh apa tuh pertanyaannya? Kayak salah pertanyaan umum. Kalau wawancara logika. Oh, tentang logika, tentang kepribadian gitu aja ya? Iya. Yang dari perwakilan Poldo itu yang tes kemarin berapa orang? Sekitaran ada belasan orang. Yang kelas 12 aja atau gimana? Ada juga alumni 1 orang. Berarti cuma Kakak yang lulus dari belasan orang tadi tuh. Keren banget. Terus selama kegiatan tuh ngapain aja tuh Kak? Selain dari giat wisata sama giat wawasan tuh ngapain aja di sana? Juga ada korpenya, juga ada giat wawasan, terus juga ada BLK, RAPJI. RAPJI itu apa tuh? RAPJI itu kayak games gitu, permainan. Dia kata kakak panitia di sana tuh terinspirasi dari game PUBG. Oh, gimana tuh Kak mainnya? Jadi permainannya tuh kayak jadi ada pistol air,
tembak-tembak gitu ya. Ya, jadi orang tuh kreatif dibuatnya dari botol minum, terus nanti dikasih alat untuk menembaknya. Terus jadi nanti kita untuk yang biar ditembak nih kita dikasih ini tali pengikat. Jadi nanti talinya tuh ada di sini nih kertas. Jadi tugas kita tuh main game tuh untuk menembak kertas ini nih sampai koyak. Jadi kalau udah koyak berarti kalah gitu. Jadi keluar nggak boleh main lagi gitu ya. Oke, habis game rap gitu ada lagi gamenya atau itu aja? Ada kan rap itu termasuk satu kegiatan gitu kan. Jadi ada kegiatan lain tuh kayak fun game. Oke. Fun game gimana tuh? Dia kayak kita tuh kayak mengulang kata. Jadi orang tuh kayak sampai kesal. Mungkin kalau misalnya kata-katanya tuh salah, nggak sesuai dengan apa yang diucapin teman tadi itu disuruh ulang gitu Dari awal. Oke, jadi gitu terus sampai lingkaran itu selesai. Oh, jadi bikin lingkaran gitu ya, Kak? Ya, jadi lingkaran tuh gede. Jadi ada mungkin 20 orang. Jadi kan banyak kalau ngulang gitu kan dari awal. Jadi 20 orang tuh harus ngucapin satu kalimat yang sama orang-orang sebelumnya. Iya. Kalau salah diulang lagi. Iya. Ngeselin banget. Oke, terus ngapain aja di sana? Gak ada sandi-sandi borse atau apa gitu. Kan biasanya pramuka gitu-gitu. Enggak. Ya, itu mungkin kalau pramuka versi lombanya kan. Oh iya. Jadi kalau misalnya sejenis Raimuna daerah atau Raida, Rainas atau Jambore itu jenis Surabaya aja gitu ya. ya istimewa. Jadi di sana semua dari kabupaten ya, Kak, ikut. Ada Siak, Wansing, semuanya. Ya. Oke, setelah itu ngapain aja? Setelah itu ada lagi giat wawasan. Jadi pas giat wawasan ini tempatnya sejuk kan. Jadi pas itu tuh ngantuk kali ya. Jadi orang pematerinya nih dari Bank Indonesia gitu. Tapi Bank Indonesia yang perwakilan dari Pekanbarunya kan. Tentang dari situ tuh. Terus juga ada yang jelasin kan tentang uang tuh sebenarnya boleh dilipat gitu. Terus jadi pas orang pemateri ini nyampein materi ini gak ngantuk. Bapak jadi tidur. Saya ngantuk. Jadi pas ngantuk nih, gimana nih kok ngantuk? Nanti nampak orangnya. Pasrah kan dibilang gara apa pemateri ini. Nah nanti kalau misalnya ada yang mau ke depan, dia maju atau bisa menjawab pertanyaan, nanti dikasih hadiah. Ya pas ngantuk nih kan, pasrah itu pertanyaannya tuh kayak suruhan siapa yang bisa menjelaskan ulang apa yang dijual dari awal sampai akhir. Ya kebetulan kakak nulis kan, tunjuk tangan kan. Terus tunjuk tangan tuh kan kamu maju kata pemateri ini. Coba sebutkan kan, bacakan. Rupanya emang beneran hilang kan tuh kan. Dapat hadiah ternyata. Oh iya, sing-sing hadiah gitu ya, Kak. Oh, dikasih botol minum hadiah. Oke. Terus ngapain aja tuh? Makannya gimana? Makannya disediain dari sana atau masak sendiri? Kami masak sendiri. Gimana tuh, apa aja makanannya? Enak. Kami karena biar nggak ribet gitu kan masaknya di sana. Jadi kami kayak bawa ada bubur nasi goreng. Kalau mau buat nasi goreng, ada kebab bakmi, telur, keteni. Oh, jadi makannya nasi goreng gitu atau telur digoreng gitu. Terus di sana kegiatan malamnya ngapain tuh, Kak? Ada malam awal ada jumpa tokoh, terus juga ada penampilan orang bujang darah, terus juga ada pentas seni. Oh, jumpa tokoh ngapain? Jumpa tokoh tuh ada nanti kakak-kakaknya ngasih ngasih cerita gitu. Jadi pas tuh bagi kakak itu kurang menarik kegiatan di situ kan gitu ya. Bosankan. Jadi kayak masa tenda tuh malam tuh adem kan. Jadi mending istirahat tidur berarti. Jadi pas aja. Pas kegiatan jumpa toko nggak pernah ikut. Oke. Jadi ngapain aja setelah jumpa toko? Ada kegiatan lainnya. Ya. Kegiatan lainnya ada penampilan bujang darah. Itu berarti dari raidanya itu ya? Ada bujang raida, darah raida. Iya, bujang raida jadi darah raida. Jadi per daerah, jadi per kabupaten dari yang lain nih ada perwakilannya bujang darah. Nanti haruskan mau dilombakan untuk memilih bujang darah. Kemarin siapa tuh?
Ada dari Kwansi. Oh, dari Kwanting, dua-duanya. Ya, Oke. Setelah itu ada pensi tadi ya. ya. Pada seni nampilin apa aja tuh Kak? Kami menampilkan tari kreasi gitu. Jadi karena kita dari Kwansi kan, jadi tari kreasinya tuh bercampur dengan randai terakhirnya. Oke. Jadi kemarin Cantika ada lihat gitu loh di story-nya Kakak, dayung-dayung gitu, itu masuk ke pensi ya? Bukan. Jadi kami di situ ada kegiatan. Kalau nggak salah kegiatannya tuh sore. Jadi kegiatan di situ tuh kegiatannya tuh tukar kado sama memakai kostum aneh. Oh, ada tukar kado juga. Iya. Oke. Jadi pas memakai kostum aneh itu, jadi kami yang dari Kwansi karena kita tradisi kita ada baju jalur. Nah jadi kami sepertinya tuh pakai baju jalur, yang cowoknya pakai baju pendayung kan. Jadi ada kami yang ceweknya pakai baju supporter. Jadi ada orang lain dari kayak aktor di video tuh ada yang pakai baju anime, ada cosplay. Iya cosplay. Cosplay Anya. Terus juga ada yang pakai cuman kayak sarung aja. Juga ada pakai jubah ustad. Terus juga ada banyak lah yang lainnya pakai baju hitam-hitam. Pokoknya kayak apa gitu. Ada pakai baju gojo walaupun nggak mirip lah dengan animenya. Yang penting jadi gojo gitu. Iya. Oke, jadi Kakak di sana selama kurang lebih seminggu ya Kak? Iya. Apa aja sih pengalaman yang menariknya? Boleh dong diceritain? Menarik, mungkin nggak menarik karena dikasih kado gitu ya kita. Terus juga ada excited karena nengok museum, mungkin karena pertama kali. Iya. Terus juga karena ikut randai sama-sama dengan sekontingen. Seru ya Kak, apa aja jadi kayak sama-sama gitu seru. Iya. Terus ke museum juga Kakak kemana aja tuh? Ke Kerajaan Siak juga? Iya. Jadi di sana ada itu nggak? Yang apa ya, pemandu wisatanya ada? Ada, tapi setelah itu kami kayak mencari itu sendiri karena udah saking excited Oh, kan. oke. Wah, Pengen tahu sejarahnya Kak, cari tahu sejarah. Oke, tadi pengalaman menariknya Kakak bisa ke museum-museum Kerajaan Siak juga. Terus sama-sama dengan kabupaten lain juga ya Kak. Ada nggak sih pengalaman yang nggak enaknya gitu? nah, enaknya cuman nggak ada sih, kurangnya emang kayak di situ tuh kakak merasakan kayak senang gitu. Jadi enak semua. Iya. Nggak ada pengalaman nggak enak ya. Oke. Nah jadi kan tadi Kakak bilang dari utusan dari pondok itu ada belasan orang gitu ya Kak. Dan tapi cuman Kak Karini yang lolos. Itu boleh dong Kak kasih cara gimana atau mungkin tips and triknya gimana cara terus. Kalau tips and triknya kita pasti harus sebagai anak pramuka pasti harus ada banyak pengalaman kan. Terus banyak mengikuti kegiatan juga. Mungkin dari banyak kegiatan sama pengalaman tuh bisa juga menjadi salah satu untuk bisa meluruskan kita ke kegiatan di pramuka. Terus kalau untuk masalah takut gak lulus itu tuh pasti tergantung kita usahanya sampai mana. Jadi kalau misalnya kita usaha sungguh-sungguh terus juga dengan jangan lupa berdoa mungkin bisa. Insyaallah. Ujian-ujiannya gimana tuh Kak? Kasih sedikit gambaran lah untuk teman-teman yang mau ikut Raida. Kalau untuk tes Raida pertama kan ada tuh syaratnya administrasi. Terus dilanjutkan dengan tes tertulis. Jadi tes tertulis kami versinya di HP gitu. Jadi nanti ada linknya buka. Terus lalu kayak di mana misalnya hari kemerdekaan kita pada tanggal 18 Agustus Kayaknya umum aja gitu ya. ya. Terus juga ada dilanjutkan dengan tes wawancara yang isinya tuh mungkin logika. Gimana tuh Kak logikanya? Jadi ada kakak panitia yang ngetes kakak kan ditanyanya apa itu organisasi kan. Terus kak jawab organisasi ini. Terus kalau kamu menjadi ketua pada organisasi itu organisasi pramuka tuh kalau misalnya ada teman kamu yang tiba-tiba mengeluarkan diri apa yang akan kamu lakukan atau tindakan kamu apa kata kak. Terus otomatis kan mikir kan, oh ini sebenarnya nanya dulu gak sih kita juga bilang tanya dulu kenapa dia mau keluar pramuka, apa sebabnya. Kalau sebabnya karena ada masalah
kan ceritain dulu masalahnya apa. Terus kalau misalnya kayak masalah teman atau apa, ya perbaiki dulu. Kan ini salah satu kegiatan yang kayak mungkin bisa membuat kita untuk bisa lulus tes pramuka yang lain. Oke, jadi intinya kalau mau ikut pramuka tuh jangan ragu ya Kak. Nanti lomba-lomba atau kegiatan, jangan ragu, usaha dan berdoa gitu ya Kak. Jadi ikut Raida ini juga tentunya harus itu ya, biar lulus itu ujian tadi. Harus banyak pengetahuan umumnya ya tentang Indonesia, tentang pramuka gitu ya Kak. Iya. Yay. Terus apa lagi Kak? Terus mungkin salah satu dengan sertifikat gitu ya. Soalnya dilihat dari tes kemarin, nengok wawancara sama tes tertulis, nengok orang yang lulus juga sama kakak tuh nengok orangnya juga ada nilainya di bawah gitu lah. Cuman kayak ini kayaknya dari sertifikat nih. Jadi kayak berarti kita tuh harus banyak pengalaman dari situ, pengalaman sertifikat. Oh gitu. Jadi harus ada sertifikatnya juga ya biar memudahkan masuk ke Raida gitu. Oke, terus ada lagi nggak Kak? Kalau nggak salah kan kakak lulus nih kan Raida, juga pernah ngundurin diri. Oh, pernah mengundurkan diri. Kenapa tuh? Karena kayak pertama lulus tuh cuman kayak excited kan, lulus gitu ya. Cuman kayak udah ngumpul latihan kan, tes pertama, tes kedua cuman kayak udah malas gitu, nggak semangat lagi. Terus juga orang tua kayak biasa aja gitu, nggak kayak juga kayak kurang mendukung. Jadi kan kayak kalau enaknya kan kalau misalnya lulus tuh kayak lulus ya gitu. Jadi pas kak kemarin tuh lulus, bu hari lulus Raida kan, kok lulus kak, udah kasih tahu kan, ya biasa aja. Ini kayak merasa bersalah. Orang tua nih nggak bolehin ternyata doang kakak. Jadi kakak memutuskan untuk mengundurkan diri. Ya, rupanya pas ngundurin diri itu chat kan jatah kakak apa pembimbing yang dari pramuka ke sana, kak ini gini carilah kan alasannya. Bayalah nanti kak bilang ke kakak pinkonnya kira. Terus setelah itu bilang lagi kan ngundurin diri, dibilang datangkan Kak Putra. Terus yang ini kira dia sama. Ini udah tahu nih mau ngapain. Ngapa ngundurin diri? Kira jangan lagi kira kan. Nggak bisa dong kak, emang udah malas kan, bilangnya kan. Terus udah tuh, emang kenapa? Apa kan? Dia bilang kan, orang tua kurang nyupport, kan. Banyak orang nyupport sisinya, teman-teman kan juga nyupport. Nah, ini sekolah juga nyupport, kak pun nyupport kata kak tuh. Kalau saya dia pasti nyupport tuh nyok, apalagi untuk anak-anak yang berprestasi kata kak tuh. Itu akhirnya agak mikir kan, cepatlah malam nih apa kesempatan pikirnya, soalnya data-data udah mau dikumpulin kata Putra kan. Agak mikir kan, tanya ke teman-teman, gimana nih bagusnya woi, ikut aja lah hari ini karena dikuatin karena teman-teman kan. Terus akhirnya ya udah kak ikut aja, terus jalanin kan. Nah akhirnya kayak pas tes itu emang kurang lah situ kan. Pas udah sampai di kemahnya jalan ke sananya baru kayak bye, keren, kayak semangat aja gitu lah. Semangat ini. Oke, jadi kakak yang dari awal mau mengundurkan diri akhirnya bisa menguatkan diri gitu ya kak, karena support dari teman-teman juga. Oke, jadi dari cerita kak Karini tadi, kita tuh mikir gitu loh kak, kalau misalnya masa remaja kita diisi dengan hal-hal yang positif itu seru gak sih kak? Soalnya dari Raida ini aja kita bisa ketemu sama teman-teman dari kabupaten lain, dari sekolah lain. Jadi ruang lingkup pertemanan kita tuh gak cuma dari sekolah atau dari teman kelas aja gitu kan kak. Jadinya seru gitu kalau misalnya kita mengisi masa remaja atau masa sekolah kita dengan hal yang positif. Oke, dari percakapan kita tadi dan tanya jawab kita tadi, boleh dong kak terakhir kasih sedikit motivasi untuk teman-teman di luar sana yang pengen ikut Raida. Yang pastinya pasti karena festival Raida atau sejenis ada juga Jamnas gitu kan nggak setiap tahun ada. Jadi ada sekali 4 tahun atau 5 tahun festival itu tuh ada. Jadi tapi pas kuliah besok mungkin bisa tuh untuk orang-orang yang masih mau ikut pas kita kuliah besok untuk mengikuti Raida masih bisa. Dengan tips satu
kita jangan bosan lah dengan pramuka nih, terus berkegiatan terus. Apalagi kalau misalnya kita ada yang mau dikejar seperti festival Reida tersebut tuh, pasti harus kita banyak ikutin kegiatan atau lomba yang menghadirkan sertifikat itu. Ya mungkin itu salah satu untuk bisa kita tuh untuk lulus Reida. Jadi harus banyak-banyakin pengalaman gitu ya Kak, jangan bosan sama pramuka. Ada lagi nggak Kak? Mau berterima kasih karena untuk sekolah dan teman-teman karena sudah menyupport. Karena mungkin kalau misalnya nggak disupport pasti kayak udah nggak akan ngikutin kegiatan gitu, walaupun kayak endingnya rupanya enak, rupanya disupport dari sekolah sampai pas pelepasan dihadiri juga gara teman-teman adik yang lain kan. Terus juga sampai pas kemah sana tuh juga dikunjungi gara Kak Putra. Jadi kayak berterima kasih kali atas supportnya dari sekolah, dari teman-teman juga. Oke, itu tadi dia backjob kita bersama Kak Karini. Kak Karini Kirania yang mengikuti Raida di Provinsi Riau yang dilaksanakan di Kabupaten Siak ya Kak. Oke, itu tadi pembicaraan kita. Yang memang kalau misalnya kita mengikuti semua hal di masa remaja yang diisi dengan kegiatan positif itu enak ya Kak Karini. Kita dapat banyak teman, banyak wawasan juga, banyak pengalaman yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Oke, itu tadi percakapan kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita bertemu lagi di podcast Suara Pelajar Ahmad Dahlan Kabupaten Kota Riau selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.